Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah yang berjudul Raman and Forever Transform Infrared Techniques of Detection of Coronavirus COVID-19. Nah, jurnal ini tuh merupakan mini review yang membahas bagaimana teknik spektroskopi berbasis getaran, yaitu ramalan spektroskopi dan FTIR Forever Transform Infrared digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 secara cepat, akurat, dan non-invasif. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak sebesar-besarnya dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu matematika teknik yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kami untuk mempelajari bagaimana konsep-konsep matematis seperti transform forever dapat diaplikasikan secara nyata dalam ilmu dan teknologi, termasuk di bidang kesehatan. Next. Sebelum saya masuk ke mini review yang telah saya kerjakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gwindisyaningsih dengan NIM 123430093. Saya merupakan mahasiswi dari Teknik Biomedis angkatan 2023. Next. Nah, untuk yang poin pertama itu ada poin pendahuluan. Nah, jurnal ini itu membahas pentingnya pengembangan metode deteksi COVID-19 yang cepat, akurat, dan non-invasif sebagai respon terhadap pandemi global. Ditekankan bahwa metode konvensional seperti RT-PCR ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu tunggu hasil, biaya, dan risiko penularan selama proses pengujian. Selain itu, virus SARS-CoV-2 dapat menyebabkan berbagai manifestasi klinis dan komplikasi yang serius, termasuk disfungsi vaskular dan kerusakan otak yang menuntut deteksi dini dan efektif. Oleh karena itu, pencarian teknologi alternatif yang mampu mendeteksi virus secara cepat dan massal menjadi sangat penting untuk pengendalian pandemi dan penguasaan kepada kesehatan masyarakat. Oke, next, yang selanjutnya itu ada poin metode. Pada jurnal ini itu mengulas berbagai teknik spektroskopi seperti Raman dan Forever Transform Infrared atau FTIR yang digunakan untuk deteksi virus secara non-invasif dan cepat. Teknik Surface Encoded Raman Spektroskopi atau SEARCH dapat dengan nanopartikel ini menjadi fokus utama karena kemampuannya meningkatkan sensitivitas deteksi hingga tingkat molekular. Nah, selain itu, pengembangan perangkat berbasis mikrofluidik ini dan sensor fleksibel juga dibahas sebagai solusi point of care yang praktis dan portable. Nah, penggunaan biofluid juga ini tuh seperti saliva dan serum sebagai sampel juga menjadi bagian dari metode yang luas atau yang dapat diulas yang memungkinkan deteksi tanpa perlu prosedur invasif. Oke, next. Poin yang selanjutnya yaitu ada poin hasil, yang dimana hasil dari berbagai studi yang telah dikaji dalam jurnal ini menunjukkan bahwa teknik spektroskopi terutama SEARCH mampu mencakup tingkat akurasi yang tinggi. Misalnya sekitar 97,6% dalam mendeteksi keberadaan virus dari sampel biofluids. Selain itu, kecepatan analisis juga diperoleh dari metode ini sangat menguntungkan karena hasil dapat diperoleh dalam hitungan menit, berbeda dengan RT-PCR atau PCR yang memakan waktu lebih lama.
Pengujiannya juga menunjukkan bahwa sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi untuk mendeteksi virus pada tingkat molekular, sehingga berpotensi digunakan sebagai alat screening massal. Nah, terdapat poin diskusi, di mana diskusi menyoroti potensi spektroskopi sebagai alternatif yang menjanjikan untuk deteksi COVID-19, terutama dalam konteks pengujian massal dan pengawasan kesehatan masyarakat. Keunggulan utama meliputi kecepatan, kemudahan penggunaan, dan kemampuan deteksi langsung dari biofluids tanpa perlu dikultur virus. Namun, terdapat tantangan utama. Yang utama meliputi pengembangan perangkat yang lebih portable dan biaya produksi yang cukup lebih rendah agar dapat digunakan secara luas di lapangan. Selain itu juga, interferensi dari komponen biofluids yang kompleks dan kemungkinan false positif perlu diatasi melalui standar sampling yang ketat dan pengembangan algoritma analisis data yang lebih canggih. Di balik dari kecanggihan, terdapat beberapa kelebihan yang dapat ditonjolkan dari alat ini, yaitu yang pertama, dapat menawarkan solusi inovatif dan non-invasif untuk deteksi virus COVID-19, yang artinya bahwa proses deteksi dapat dilakukan tanpa harus mengambil sampel secara menyakitkan seperti swab nasopharynx, karena teknik yang digunakan bisa menganalisis biofluida seperti saliva ataupun serum dengan cepat dan minim tanpa rasa tidak nyaman bagi pasien. Yang kedua, kelebihan kedua yaitu metode ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan tingkat akurasi lebih tinggi dan analisis yang lebih cepat. Nah, dibandingkan dengan metode konvensional seperti PCR yang butuh waktu dari peralatan khusus, Raman dan FIR spektroskopi ini juga dapat mendeteksi biomarker yang spesifik dari virus dalam hitungan menit, sehingga sangat cocok untuk penanganan cepat di lapangan. Untuk poin kelebihan yang ketiga, yaitu jurnal ini menyoroti bagaimana metode bisa diintegrasikan dengan teknologi nanoteknologi dan mikrofluidik, sehingga mendukung pengembangan alat diagnostik point of care praktis dan portable. Ini artinya diagnosis bisa dilakukan langsung di lokasi seperti rumah sakit, klinik, ataupun tempat umum, ataupun perlu dengan laboratorium yang besar. Oke, dibalik kelebihannya pasti ada kekurangan yang ditimbulkan juga. Nah, ada 3 poin kekurangan, yaitu yang pertama, metode ini masih memiliki kekurangan pada data uji klinis, yaitu berskala besar dan kurangnya validasi di lapangan. Artinya bahwa meskipun hasil awal sangat menjanjikan, metode ini juga belum diuji secara luas di berbagai kondisi nyata. Kendala dan konsistensinya masih perlu dibuktikan melalui penelitian yang lebih invasif. Pada poin yang kedua, dari segi implementasi masih dibutuhkan pengembangan perangkat yang lebih portable dan biaya yang lebih terjangkau. Alat-alat spektroskopi saat ini masih relatif mahal dan kurang fleksibel untuk digunakan di lapangan. Agar bisa digunakan secara luas, diperlukan inovasi agar alat ini bisa praktis, ekonomis, dan mudah untuk dibawa. Dan poin yang ketiga, atau kekurangan yang pada poin ketiga, yaitu ada potensi interferensi dari biofluida, yaitu karena komposisi cairan tubuh sangat kompleks. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan hasil yang positif
positif palsu atau false positif. Oleh karena itu, presensi metode ini masih harus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi variasi spesimen dari pasien yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, ada pula nih ide-ide perbaikan yang bisa kita lakukan nih. Apa aja ya? Yaitu yang pertama melakukan uji klinis, studi validasi di berbagai kondisi lapangan untuk memastikan kehandalan dan reproducibility. Nah, pada poin yang kedua itu mengembangkan perangkat portable murah dan mudah digunakan untuk aplikasi di lapangan dan fasilitas kesehatan yang primer. Oke, next. Nah, poin yang ketiga yaitu meneliti lebih dalam mempengaruhi intervensi dari buick fluid dan meningkatkan algoritma analisis data serta standar sampling untuk meminimalkan false positif. Poin yang keempat, ide yang dapat kita berikan yaitu dengan menambahkan analisis biaya dan waktu secara komprehensif untuk menilai kepraktisan teknologi ini dalam skala yang besar dan penggunaan secara rutin. Nah, kesimpulan apa saja sih yang dapat kita ambil dari jurnal ini ataupun dari artikel yang kita ambil ini? Nah, kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa teknologi spektroskopi vibrasional seperti FTIR, Raman, dan SEARCH memiliki potensi besar sebagai metode diagnostik cepat non-invasif dan biaya efektif untuk mendeteksi COVID-19 dan virus lainnya. Melalui analisis biofluid seperti saliva, serum, dan urin, meskipun menghadapi tantangan seperti kompleksitas sampel, pengaruh lingkungan, dan fase positif, kemajuan dalam perangkat portable, integrasi algoritma machine learning, serta pengembangan sensor region-free dapat meningkatkan sensitivitas dan akurasi diagnosis. Pada teknologi ini dapat menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk screening massal, monitoring, dan diagnosis dini, mendukung respon pandemi yang lebih efisien, namun masih memerlukan validasi klinis dan standarisasi untuk penerapan luas di masa depan. Nah, inilah hasil presentasi dari mini review jurnal yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari untuk lanjutnya nanti ataupun untuk mahasiswa yang luas. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, ataupun masih banyak kekurangan, saya juga masih dalam tahap belajar, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.